Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin tidak mudah untuk terbuka. Mereka yang pemalu atau tertutup cenderung memberikan jawaban singkat atau bahkan enggan untuk berbicara lebih jauh. Namun, di balik sikap yang tampak dingin itu, tersimpan kisah-kisah menarik yang belum terungkap. Menyentuh hati seseorang dan membuat mereka merasa nyaman untuk berbagi adalah sebuah seni, dan salah satu teknik yang efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan metode pingpong. Metode pingpong adalah cara sederhana, namun ampuh untuk membangun percakapan yang alami dan berkesan. Dalam teknik ini, Anda dan orang lain berada di dua sisi yang berbeda, saling melemparkan pertanyaan dan tanggapan seperti bola pingpong yang terus memantul bolak-balik. Teknik ini tidak hanya membantu menjaga alur percakapan tetap berjalan, tetapi juga menciptakan suasana yang menyenangkan, di mana kedua belah pihak merasa didengarkan dan dihargai. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda dapat menggali lebih dalam tentang kehidupan seseorang, bahkan mereka yang pada awalnya tampak sulit diajak bicara. Apa itu metode pingpong? Metode pingpong adalah teknik yang dirancang untuk menciptakan percakapan yang mengalir dengan lancar antara dua orang. Seperti permainan pingpong, percakapan ini melibatkan lemparan pertanyaan dan tanggapan yang saling berbalas, menciptakan ritme alami yang membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Bayangkan Anda dan orang yang ingin Anda ajak bicara berada di dua sisi meja, saling melemparkan bola percakapan dengan ringan, tanpa ada tekanan atau ketegangan. Teknik ini memungkinkan Anda untuk menjaga percakapan tetap menarik dan hidup, bahkan dengan seseorang yang mungkin biasanya tidak banyak bicara. Dalam penerapannya, metode ini dimulai dengan Anda mengajukan sebuah pertanyaan. Setelah orang lain menjawab, alih-alih langsung berpindah ke pertanyaan berikutnya, Anda perlu menyampaikan tanggapan atau pandangan Anda yang terkait dengan jawaban mereka. Ini bukan hanya tentang menggali lebih dalam, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan tertarik pada apa yang mereka katakan. Dengan menambahkan komentar atau pertanyaan lanjutan yang relevan, percakapan dapat berkembang secara alami dan menjadi lebih mendalam. Metode ini juga membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat, karena kedua belah pihak merasa terlibat dan dihargai dalam dialog. Kunci dari keberhasilan metode pingpong terletak pada kesadaran untuk tidak menjadikan percakapan sebagai sesi tanya-jawab yang kaku. Fokusnya adalah pada interaksi dua arah, di mana masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Dengan begitu, percakapan tidak terasa seperti wawancara yang membosankan, melainkan seperti diskusi yang hangat dan penuh arti. Metode ini sangat berguna untuk mengenal orang lain lebih baik, menemukan kesamaan, dan mungkin bahkan mengeksplorasi topik-topik baru yang menarik. Contoh penggunaan metode pingpong. Untuk lebih memahami cara kerja metode pingpong, mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda sedang bertemu seseorang di sebuah kafe populer di Indonesia, seperti Kopi Kenangan. Anda ingin mengenal orang tersebut lebih dekat, namun awalnya percakapan terasa canggung dan kaku. Anda mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa pekerjaanmu? Dan orang tersebut menjawab, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan. Bagaimana denganmu? Jika Anda langsung menjawab, saya seorang penulis. Apa hobimu? Maka Anda telah melewatkan kesempatan untuk memperdalam topik yang sedang dibicarakan. Dengan metode pingpong, Anda bisa merespons dengan lebih baik. Misalnya, setelah mereka menjawab bahwa mereka adalah desainer grafis, Anda bisa mengatakan, wah, saya selalu tertarik dengan dunia desain. Pasti menyenangkan bisa menciptakan karya-karya kreatif setiap hari. Apa proyek desain yang paling berkesan yang pernah kamu kerjakan? Pertanyaan lanjutan ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan mereka. Dengan demikian, percakapan tidak hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan permukaan, tetapi mulai menggali lebih dalam ke dalam pengalaman dan cerita pribadi mereka. Contoh ini juga mengajarkan kita pentingnya mengaitkan pertanyaan berikutnya dengan jawaban yang diberikan sebelumnya. Jika Anda bertanya, apa hobimu? Tanpa mengaitkannya dengan konteks yang sudah ada, percakapan bisa terasa terputus-putus dan kurang alami. Sebaliknya, dengan tetap berada di jalur yang sama,
Misalnya, bertanya tentang hobi kreatif yang mereka miliki, atau bagaimana mereka menghabiskan waktu luang mereka di luar pekerjaan desain. Anda dapat membuat percakapan tetap terfokus dan menarik. Ini juga membantu untuk membangun keakraban, karena orang tersebut merasa bahwa Anda benar-benar tertarik pada apa yang mereka lakukan dan siapa mereka. Penting untuk diingat bahwa metode pingpong tidak hanya tentang mengajukan pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan tanggapan yang relevan dan menunjukkan empati. Dengan menambahkan komentar seperti, "Saya pernah mencoba belajar desain grafis tapi ternyata cukup menantang. Apa bagian tersulit dari pekerjaanmu?" Anda tidak hanya menggerakkan percakapan maju, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda berbagi pengalaman yang mungkin serupa. Hal ini membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat dan menjadikan percakapan lebih bermakna, sehingga orang lain merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara dengan Anda. Pengalaman pribadi saya menggunakan metode pingpong telah membuktikan betapa efektifnya teknik ini dalam membuka percakapan dengan orang-orang yang awalnya tampak tertutup. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika saya menghadiri sebuah acara keluarga. Di sana, saya bertemu dengan seorang pria yang dipanggil semua orang sebagai Paman Budi. Meskipun saya sering melihatnya di acara-acara keluarga sebelumnya, saya tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Paman Budi selalu tampak pendiam, dan saya hanya tahu bahwa ia bekerja sebagai mekanik di bengkel dan memiliki penampilan yang mengesankan dengan jaket kulitnya. Pada kesempatan kali ini, saya memutuskan untuk mencoba metode pingpong dan melihat apakah saya bisa membuat Paman Budi lebih terbuka. Saya memulai percakapan dengan pertanyaan umum. "Bagaimana kabar bengkel, Paman?" Seperti yang saya duga, ia menjawab dengan singkat, "Baik, seperti biasa, sibuk." Namun, saya tidak berhenti di situ. Saya terus melontarkan pertanyaan yang terkait dengan jawabannya. "Pekerjaan di bengkel pasti penuh tantangan, ya? Apa mobil yang paling sulit yang pernah Paman perbaiki?" Jawaban Paman Budi mulai lebih panjang, menceritakan tentang sebuah mobil klasik yang butuh waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki. Ketika saya melihat bahwa Paman Budi mulai nyaman, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Saya bertanya tentang bagaimana ia belajar menjadi mekanik dan apa yang paling ia nikmati dari pekerjaannya. Ternyata, Paman Budi sangat menikmati tantangan dalam pekerjaannya dan memiliki kebanggaan tersendiri setiap kali berhasil memperbaiki mobil yang sulit. Kami terus berbicara, dan ia bahkan mulai bercerita tentang pengalaman masa mudanya, bagaimana ia memulai kariernya sebagai mekanik, dan bagaimana bengkel itu dulu diwariskan dari ayahnya. Percakapan yang awalnya tampak sulit itu berubah menjadi momen yang sangat berharga, di mana saya belajar banyak tentang Paman Budi yang selama ini tidak pernah terbuka kepada saya. Metode pingpong memungkinkan saya untuk membuka pintu ke dalam kehidupannya, menjadikannya lebih nyaman untuk berbagi kisah-kisah pribadinya. Dari pengalaman ini, saya semakin yakin bahwa dengan kesabaran dan pertanyaan yang tepat, kita bisa membuat orang lain merasa dihargai dan didengarkan, sehingga mereka lebih terbuka dalam berbicara. Pengalaman menggunakan metode pingpong mengajarkan kita bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa pendiam atau tertutup mereka, memiliki cerita yang berharga untuk dibagikan. Metode ini memberikan kita alat yang sederhana, namun kuat untuk menggali lebih dalam percakapan, memungkinkan kita untuk mengenal orang lain dengan cara yang lebih bermakna. Dengan tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga terlibat dalam jawaban yang diberikan, kita menciptakan suasana di mana orang lain merasa nyaman untuk berbicara lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Metode pingpong ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dalam berkomunikasi. Terkadang, orang butuh waktu untuk merasa cukup nyaman untuk membuka diri. Jangan terburu-buru mengganti topik atau mengajukan pertanyaan baru. Sebaliknya, beri ruang bagi orang lain untuk berbicara dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik pada apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan memperdalam percakapan, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal Anda. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa kunci sukses dalam menggunakan metode ini adalah keaslian. Jangan hanya berpura-pura tertarik atau mengajukan pertanyaan hanya untuk menjaga percakapan berjalan. Sebaliknya, jadilah pendengar yang aktif dan terlibat, dan biarkan percakapan berkembang secara alami. Dengan menerapkan metode pingpong secara konsisten,
Anda akan menemukan bahwa percakapan Anda menjadi lebih berkesan, dan orang-orang di sekitar Anda akan lebih terbuka dan nyaman untuk berbagi cerita mereka dengan Anda.